Oke, teman-teman, kita lanjut lagi ke bagian ketiga, yaitu bagian yang terakhir untuk kita summary, untuk kita kita summary-kan lalu action apa yang perlu kita lakukan. Ya, tentunya kita ingin ada sebuah tindakan, ada sebuah action setelah kita memahami mentalitas kita, pola kita seperti apa, lalu kita pun selalu kembali lagi kepada tujuan kita, ya, supaya kita bukan hanya jadi nyangkuters atau sebagai nyangkut di bisnis ini. Memang di bisnis ini bahayanya nyangkutnya nyaman gitu ya. Tapi justru lewat bisnis ini kita bisa mencapai tujuan besar kita, yaitu menjadi investor yang merdeka. Ya, kita lanjut ke bagian ketiga ini. Oke. Baik, teman-teman. Ya, sekarang kalau teman-teman lihat eh, di gambar ini apa yang sedang teman-teman coba yang teman-teman lihat gitu ya. Kemarin pada saat sesi ada yang bilang ini salah kostum ya kan. Ada yang pilih ini ya macam-macam lah komentarnya lucu-lucu gitu ya. Ya. Jadi sekarang kita lihat yang jelas di sini adalah kita sedang melihat jumlah petaninya kurang. Kita lihat apa? Ladang ini sudah menguning. Ya, ladangnya sudah menguning. Kemudian ini orang juga sendirian, tangannya sudah penuh. Ya, dia nggak bisa membawa lebih lagi gitu ya. Ya, mungkin dia bisa gunakan mobil, truk, tapi tetap dia perlu kerja sendiri. Ya, sedangkan kalau namanya sudah panen, itu tuh ada waktunya. Betul ya teman-teman nih. Kalau sudah panen itu kan ada waktunya. Kalau udah melewati waktunya itu ya panennya jatuh gitu. Kalau buahnya jatuh dan jadi busuk gitu. Jadi ini butuh yang kita lihat dari sini memang kalau lihat dari bisnis plan tadi, kita lihat kita nggak bisa kerja sendiri gitu loh teman-teman. Ya, makanya kira-kira kalau lihat dari gambar ini, kalau teman-teman menggambarkan dirinya teman-teman seperti yang gambar ini atau gambar yang nanti, ya, saya akan tunjukkan satu gambar lagi pada saat panen raya gitu, ya. Jadi kalau hari ini teman-teman melihat dirinya teman-teman kira-kira seperti ini, tapi teman-teman cukup nyaman, ya wajar gitu, karena nyangkuters kan, artinya nyangkut tapi di ladang yang subur, ladang yang besar ya. Ya ya sehebat-hebatnya teman-teman bisa raih, ya hari ini teman-teman bisa raih premi berapa? Misal anggap aja ini lagi panen premi gitu. Tapi panen premi ini yang bisa teman-teman raih dari 25 triliun panen yang premi prudential ini teman-teman bisa raih berapa? Mungkin kalau yang teman-teman sendirian mungkin 1 miliar, atau mungkin sarklap ya, standar sarklap 500-600 juta, nyaman juga, kenyang juga gitu loh teman-teman. Tapi ya komisi teman-teman bertahan hanya 2 tahun. Di tahun ketiga teman-teman perlu lagi ya untuk mencapai sarklap atau PCC gitu. Ya kalau hari ini teman-teman bisa kelola dengan baik, punya kendaraan pribadi atau apa, ya teman-teman bisa membuat teman-teman ini tetap sukses di industri asuransi. Nanti kita akan lihat contoh seperti Sanjay Tolani, seperti produser-produser yang profesional ya. Ya, tapi teman-teman perlu memakai teknologi, memakai modal ya, memakai staff untuk mendukung teman-teman sekalian. Ya, tapi kalau hari ini teman-teman membangun uh, 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 tim yang juga dengan mentalitas petani, hari ini teman-teman nggak sendirian di sini, teman-teman bisa bersepuluh, bisa berdua-puluh, ya itu beda. Nah itu tentu hasilnya beda. Jadi semangatnya, kerjasamanya. Nah mari kita sekarang akan belajar ya. Kita akan melihat ya dari distribution channel gitu ya. Kalau hari ini
eh, kita lihat prospeknya Prudential saat ini, dia tahu prospeknya ada 846 triliun, dan dia tahu potensi dia ada 164 triliun. Maka strateginya Prudential, selain dia memberikan kita kompensasi sistem, kompensasi struktur bisnis yang tadi sudah kita sama-sama lihat, wow luar biasa sekali gitu ya, bahkan sampai ada royalti, sampai bisa diwariskan. Jelas Prudential harus membuat kompensasi yang seperti itu, karena dia melihat ladang lahannya itu luas sekali. Dan siapa yang bisa funding gitu ya, yang bisa funding, yang bisa dana yang dikucurkan untuk memastikan sistem bisnis kompensasi itu bisa bertahan lama. Ya jelas itu adalah ladangnya, lahannya. Lahan daripada ladang asuransi ini sangat besar gitu. Dan orang terus bertambah, anak muda terus bertambah gitu ya. Yang muda ya menjadi dewasa, yang dewasa berkeluarga, yang berkeluarga kemudian punya anak lagi. Lalu dia juga masuk ke masa pensiun. Jadi setiap masa dari lahir sampai dia meninggal, itu dia butuh insurance. Dan dari lahir sampai meninggal aja udah bisa mungkin butuh 5 sampai 6 polis. Kalau di Jepang rata-rata orang itu punya 5 sampai 6 sampai 7 polis ya. Nah, sekarang kita lihat kita negara yang berkembang gitu. Jadi ini nggak ada habisnya, ibaratnya seperti berputar. Putaran ini nggak stagnan, terus berjalan. Jadi teman-teman bisa bayangkan, hari ini Prudential baru 25 triliun, sedangkan dia sudah 25 tahun, hampir 25 tahun. Nah, untuk dia mencapai 164 triliun, tentu masih butuh waktu yang panjang. Tapi bagaimana dia bisa mempercepat percepatan ini, catch up ini? Ya, dia butuh selain agency distribution channel, dia saat ini dia membuat PruVenture dan terus memperbanyak channel. Jadi nggak heran hari ini Prudential membuat PruVenture banyak sekali gitu. Mungkin targetnya nggak hanya 5.000, 10.000, bisa jadi 15.000, bisa jadi 20.000. Karena dia ada fund-nya. Nah, fundingnya bagaimana caranya? Ya karena itu potensi premi itu besar sekali. Ketika premi masuk itu kan ada akuisisinya. Akuisisinya ini dipakai untuk apa? Untuk membangun distribusi channelnya dia. Untuk apa? Untuk menjangkau nasabah, menjangkau klien, calon-calon klien, menjangkau ya 846 triliun ini. Jadi dengan ada gambaran dan angka ini, saya berharap teman-teman apa mengembangkan atau memperbesar wawasannya teman-teman sekalian bahwa ini memang jangka panjang dan buat kita untuk bertani di sini itu memang sangat-sangat bagus gitu. Karena resikonya beda dengan petani beneran yang di ladang, itu kita di sini resikonya rendah karena kita nggak mengeluarkan modal yang sangat besar, mengeluarkan tenaga yang untuk menggarapkan tanah yang begitu besar. Jadi ini adalah good news buat kita. Cuman filosofinya aja, mentalitas petaninya aja yang kita pakai di sini. Tapi kalau ngomong ladangnya sudah tersedia, ladangnya sudah menguning. Sekarang adalah bagaimana kita menuainya, bagaimana kita mengelolanya. Ini yang penting gitu. Tapi sebelum kita masuk ke dalam topik yaitu chapter 3 yaitu tentang aktivitas. Nah, kita ini perlu belajar bagaimana kita ini bisa membangun mentalitas petani, membangun satu kemampuan untuk kita mengelola ladang yang luar biasa ini. Yaitu, jadi ini adalah mau dan mampu bekerja sama untuk dapat mencapai keberhasilan. Jadi hari ini kita bisa makan siang, makan malam, makan pagi dengan hasil pertanian, perkebunan, dan peternakan itu adalah hasil kerjasama dari berbagai elemen penting. Nah, jadi ini saya highlight aja teman-teman ya. Jadi oke, nah kita lihat ya. Kita sering kali mendengar kabar kegagalan panen yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Faktor-faktor yang menentukan keberhasilan panen banyak sekali, di antaranya yaitu suhu, cahaya matahari, angin, kelembapan,
dari air irigasi dan lain sebagainya. Jika salah satu faktor tersebut tidak sesuai, maka kegagalan panen dapat terjadi. Jadi ini memang sangat saling bergantungan. Intinya ini adalah pola adalah saling bergantungan. Nah, ini penting nih. Kita akan bahas nanti ke ke inti, ke esensinya ya. Saling bergantungan ya, nih kata kuncinya teman-teman ya. Adanya kerjasama dan keseimbangan yang baik antara satu faktor dengan faktor yang lain dapat menciptakan keberhasilan panen yang hasilnya dapat dinikmati oleh banyak orang. Begitu pula dengan kehidupan kita. Kita harus mau dan mampu bekerja sama untuk dapat mencapai keberhasilan. Jadi pertanyaannya adalah, adakah kemauan dan kemampuan kita untuk bekerja sama? Ya, untuk ibaratnya berpartisipasi, ya, kita terlibat, kita juga komitmen sehingga panen 25 triliunnya Prudential itu kita bisa punya kontribusi di sana. 0,1% aja, nggak usah banyak-banyak. Jadi ya teman-teman, ya, maka yang kita bisa belajar dari sini, ya supaya kita mau dan mampu bekerja sama, kita belajar dari filosofi padi. Nah, ini teman-teman beda ya kalau orang yang panennya berbarengan ya, ada sukacita. Beda tuh yang sama tadi sendirian itu, ya. Nah, jadi pertama ya, apakah kita adalah uh, uh, orang yang memberi energi, ya. Jadi teman-teman, dimanapun kita berada, apakah kita pemberi energi? Nah ini penting, kita belajar dari padi, walaupun dia kecil, tapi energi yang dihasilkan dahsyat sekali. Ya kan? Sampai sekarang kita masih makan nasi loh teman-teman. Ya, kita beraktivitas, kita butuh energi. Jadi ya teman-teman, bagi yang mau dan mau untuk bekerja sama, pastikan kita adalah pemberi energi. Kita bukan penyedot energi, teman-teman. Kalau pemberi energi, ya artinya kita belajar bersyukur, kita belajar positif, ya, kita belajar mengisi pikiran kita dengan banyak hal yang positif daripada yang negatif gitu, ya. Kenapa orang banyak komplain gitu ya, banyak kritik gitu ya, atau kritik membangun nggak apa-apa, tapi kalau kritik yang menjatuhkan itu nggak baik gitu ya teman-teman. Nah sehingga komplain ya, menyalahkan ya kan, keras kepala yang membenarkan diri sendiri, yang lain semua salah kecuali dirinya yang benar gitu ya. Nah itu adalah energi saker, itu adalah penyedot energi gitu. Nah jadi ini kembali lagi kepada mentalitas kita gitu teman-teman. Ya, apakah kita ini pemberi energi atau kita penyedot energi? Lalu yang kedua, kita pembawa manfaat. Ya, kita belajar dari sini juga ya. Sawah itu tumbuh di bawah terik matahari justru mengenyangkan banyak orang. Jadi bukannya tumbang atau layu atau mati ya, justru tumbuh dengan baik di bawah terik matahari. Setelah matang malah menjadi sumber pangan untuk mengenyangkan banyak orang. Ya, bahwa sesulit apapun kehidupan yang kita alami sekarang, terutama di masa pandemi ini, ya, biarlah kita tetap menjadi manfaat untuk banyak orang. Ya, sesusah apapun kondisi yang saat ini kita hadapi, ya, semoga kita dapat tetap memberi kebaikan untuk segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Jadi, teman-teman, apa yang dimaksud membawa manfaat ini? Ya, saya memperhatikan juga teman-teman yang saat ini sudah 2-3 bulan berusaha untuk menabur ya. Kita udah menabur kebaikan, kita mengirimkan suplemen ya, memberikan perhatian buat nasabah kita ya, menghubungi dan sebagainya kita lakukan. Bahkan kita sudah mereka mungkin ada yang nasabah juga udah nyerah tutup polisnya atau review dan sebagainya tapi belum tembus-tembus, belum goal gitu ya. Nah, ini ingat gitu, justru di masa pandemi ini adalah masa kita menabur, teman-teman. Jadi ini bukan masa kita menuai. Ini lagi ada hama. Kita lagi mau basmi hama ini. Nah, basmi hama ini dengan apa? Ya, kita membawa manfaat. Artinya apa? Kita ini sekarang ada di jurang resesi. Kalau kita ada di jurang resesi, apa penyebabnya? Karena vaksin belum ditemukan. Paling cepat vaksin ditemukan itu 1 tahun lagi gitu. Itu juga paling cepat. Berarti dalam 1 tahun ini kemungkinan resesi itu sangat besar. Dan kenyataannya kita sudah ada di jurang resesi.
Nah, ketika kita masuk di jurang resesi, berada di jurang resesi ini, langkah persiapan apa yang perlu dilakukan? Bukan hanya penghematan, ya, bukan hanya menambah income, ya, bukan hanya membereskan hutang-hutang yang bunganya akan melilit kita gitu, ya. Jadi yang paling penting adalah perlindungan. Jadi bukan hanya kita punya tabungan untuk biaya hidup, bukan teman-teman. Ya, ya itu semua penting. Cuman kalau itu semua kita sudah punya, tabungan biaya hidup 6 bulan, 1 tahun kita sudah punya. Tapi kalau asuransi kita nggak cukup, nggak pas gitu ya. Ketika resiko itu terjadi, ya maka kita akan pakai uang tabungan kita. Kalau nggak ada, kita akan berhutang atau kita akan menjual aset kita. Nah, jadi pembawa manfaatnya artinya justru di masa pandemi ini kita nggak jualan gitu. Tapi kita bantu untuk nasabah kita, teman kita, agent leader kita, ya mendiskusikan atau mempersiapkan langkah-langkah apa yang dibutuhkan untuk menghadapi resesi ini. At least 1 tahun. Kenapa? Karena Prudential sudah mengeluarkan PSS, ya, itu solusi yang sangat bagus, ekonomi sekali. Dan at least kita memprotek 1 tahun dulu. Ya, kalau yang sudah punya asuransi kesehatan, Pru Cinta itu juga solusi yang dimana premi ekonomis, at least kita bisa protect. Ya, kita tahu gitu di masa pandemi ini banyak yang meninggal karena COVID-19. Nah, kalau ada yang meninggal karena COVID-19, berarti ekonomi keluarga itu akan kena dampak. Ketika itu terjadi dampak gitu ya, persiapan apa yang sudah mereka miliki. Nah, jadi kita ini menabur aja terus, ya, terus menabur, membagikan informasi, ya kan, membantu mereka melakukan evaluasi keuangan pribadi, ya kan, financial check up, tapi yang pandemic version gitu ya. Terus gitu loh, ya, mengajak mereka berdiskusi gitu ya. Langkah-langkah apa yang sudah dipersiapkan untuk menghadapi resesi ini. At least 1 tahun. Setelah vaksin ada, maka kita akan keluar dari resesi. Belum ada vaksin, kita sekarang berada di dalam resesi. Nah, jadi ya ini gitu. Jadi seperti petani, dia terus bertani, bercocok tanam sehingga kita ada makanan. Di masa apapun, di masa pandemi ini kita tetap rajin prospek, rajin review gitu ya, supaya tersedia proteksi bagi keluarga. Jadi kalau nggak ada makanan, keluarga susah. Kalau nggak ada proteksi, keluarga juga susah. Jadi perlu ada agent dan leader yang rajin, yang terus pantang menyerah, ya, membawa manfaat. Manfaat itu adalah yaitu dia mau membagikan informasi, perhatian, dan mengajak orang untuk berdiskusi, ya, untuk mengevaluasi. Ya ini adalah membawa manfaat. Nah kalau kita dalam kerjasama tim, kita juga membawa manfaat. Jadi kita nggak hanya mengambil manfaat gitu, tapi kita membawa manfaat. Ya, ada yang kita teamwork, gue tim aja yang kerja lu, ya itu nggak baik gitu teman-teman ya. Kita kalau tim aja yang kerja kamu gitu, kita juga mau saling membawa manfaat ya. Lalu yang ketiga yang kita bisa belajar dari filosofi padi, adalah semakin berisi semakin merunduk. Artinya ya di sini kita sudah tahu ya, kita di bisnis ini kita semakin sukses, kita juga semakin rendah hati. Tapi poin yang saya mau ajak teman-teman pengaruh baik. Artinya gini, pengaruh baik itu bisa pengaruh nggak baik, bisa pengaruh baik gitu loh teman-teman. Nah makanya apa yang kita ucapkan, apa yang kita keluarkan kata-kata ya, ya itu bisa jadi virus gitu. Ya, misalkan kita bilang, aduh lagi susah nih pandemik ya kan, gimana gitu ya, oh leader gua kurang atau mungkin leader yang ono, gosip lah biasa, atau si A, si B gitu. Jadi kita jadi membawa pengaruh yang nggak baik gitu. Nah jadi bayangkan hari ini teman-teman, kalau hari ini teman-teman punya masalah, lebih baik langsung selesaikan masalah itu kepada orang yang bersangkutan. Nah tapi kalau hari ini kita coba kita lihat hari ini kita kita ibaratnya kalau misalnya kita, makanya saya juga berharap teman-teman AAD, teman AD, dimanapun kantor kalian berbeda ya, tapi kalian tetap jaga tali silaturahmi ini. Dengan adanya AAD Acceleration Club ini juga kita menjaga tali silaturahmi. Setuju nggak teman-teman? Nah jadi ya teman-teman hari ini pengaruh baik itu penting sekali ya.
Jadi hindarilah misalkan ya namanya hari ini relasi antara leader dengan agent, leader dengan leader itu kan nggak selamanya honeymoon, selamanya itu bulan madu gitu. Ya pasti ada masa-masa yang nggak enak gitu ya. Tapi ya ayo kita sama-sama kalau memang ada hal yang nggak enak, kita gentleman, kita sama-sama sampaikan, ayo. Nah makanya lewat chapter 2 ini kita ada kesempatan untuk kita saling memberi pengaruh yang baik, positif, kita saling membangun, ya, sehingga apa? Sehingga tuh kita nggak berhenti, kita nggak nyerah, tapi kita akan mau dan mampu untuk bekerja sama, ya. Nah, jadi kedalaman kemauan kita menentukan ketinggian kemampuan kita. Jadi yang paling penting di sini, teman-teman. Kalau akar ini bicara tentang hati, sing. Kalau kita ngomong batang dan dahan ini bicara tentang kemampuan neng, yo neng sing. Jadi kalau hari ini kita punya neng sing, kita punya ability, ya, punya kemampuan dan punya hati, kita pasti bisa bekerja sama. Setuju nggak teman-teman? Ya. Nah, jadi saya mau ajak teman-teman ya, kita melihat panggilan kita adalah menjadi petani di ladang asuransi. Kita melihat di dalam masyarakat ini ada tiga golongan ekonomi, yaitu atas, menengah, dan bawah. Jadi kalau hari ini pekerjaan kita adalah membawa orang yang ekonomi bawah seperti saya, dulu saya adalah ekonomi bawah, saya diajak masuk ke dalam naik ke ekonomi menengah. Ya, jadi mobilisasi sosial saya pun naik dari yang bawah naik ke menengah, dari yang bawah ekonomi naik ke menengah, ya bahkan bisa naik ke ekonomi ke atas. Itu pekerjaan pertama, salah satu pekerjaan kita sebagai petani di ladang asuransi. Lalu pekerjaan yang lain adalah di mana orang-orang yang sudah di ekonomi menengah ini, kita memberikan perlindungan keuangan dia, sehingga bila terjadi resiko kehidupan di di keluarga mereka ini, ekonominya tidak perlu ngedrop sampai ekonomi bawah. Artinya pekerjaan kita juga mengurangi kemiskinan di masyarakat Indonesia. Nah, itu pekerjaan kita, teman-teman. Itulah panggilan kita menjadi petani di ladang asuransi. Itulah misi kita, itulah nilai filosofi kita. Nah, itulah yang membuat kita itu punya nilai, kontribusi terhadap bangsa kita ini. Nah, saya mau ajak teman-teman untuk melihat gambaran besar ini, ya. Lalu, misi saya di ladang asuransi, kalau saya, jadi hari ini teman-teman, saya ingin ajak teman-teman juga mulai punya misi. Misi itu kita nggak bicara tentang yang besar-besar gitu. Tapi kita bicara yang kecil-kecil dulu, bertahap. Makanya teman-teman bisa lihat di tangan ini, tangannya pasang tangan ini ada sebuah benih yang siap ditanam. Benih ini perlu dirawat, perlu dibibit, perlu dipupuki, perlu dijaga gitu. Bertahap dia akan menjadi pohon yang besar, menjadi tanaman yang indah. Nah, kalau saya sampai hari ini, saya dan Ci Isu, kita itu punya satu misi yang membuat semangat dari dalam diri kita itu sampai saat ini sudah 20 tahun lebih teman-teman ya. Kita itu bertahan gitu. Nah, ya pertama tentunya kandidat itu perlu ideal dari ekonomi kelas menengah ya, dengan usia 25 sampai 35 tahun memiliki kualitas pola pikir dan sikap yang mendukung. Ya tentunya kita perlu karena sekarang kami sudah usia 46, kita udah nggak banyak 10 tahun lagi. Maka itu kita perlu menemui kandidat yang tepat. Jadi buat teman-teman yang usia 25, 30, wah kalian waktu yang pas banget untuk kalian tuh menabur, kalian menginvestasi waktu kalian di sini. Kenapa? Karena kalian masih bisa menemui mungkin golongan yang kelas ekonomi yang atau mungkin yang bawah yang masih butuh waktu yang lebih lama untuk berproses, ya teman-teman masih punya modal waktu itu. Tapi intinya siapapun kandidat itu, ya misinya teman-teman sekalian apa? Kalau misinya kami adalah kami dalam proses berjalan bersama mereka ini minimal kita pertama adalah membantu mereka membuat kontrak UP minimal 1 miliar. Setelah mereka sudah itu yang pertama yang perlu mereka lakukan.
kandidat bisnis kami. Nah, lalu yang kedua, setelah mereka membangun penghasilan yang cukup baik, minimal mereka sudah harus mengambil cicilan membeli rumah minimal 1 miliar. Kalau yang bagi yang belum punya rumah. Gitu. Nah, setelah itu mereka juga memiliki likuiditas investasi 1 miliar bertahap. Mereka mulai masuk cicil dengan unit link PruSaver. Ya, bertahap mereka cicil gitu ya. Nah, atau mereka juga kalau sudah punya asuransi ya, sudah punya tabungan ya, likuiditas ada di tabungan, sudah cukup, maka likuiditas di unit link. Sudah cukup, maka likuiditas dibeli saham-saham yang bagus ya, yang bukan gorengan. Nah, kita mau menjadi manfaat buat mereka, mau merawat mereka, membimbing mereka seperti bibit, seperti kita lihat tanaman kecil itu menjadi besar. Pertahapan yang kita lalui adalah seperti yang teman-teman lihat di slide. Karena ini penting sekali. Ini adalah pondasi. Ini yang kita mau lakukan terhadap kandidat bisnis maupun agent maupun calon MAA-nya kita, ya, AM-nya kita, gitu ya. Nah, saya mau ajak teman-teman lihat, ya. Tadi kata kuncinya apa sebagai petani adalah saling bergantungan. Ya, saya juga datang dari mentalitas yaitu saya lebih karena self employee. Mentalitas itu lebih karena berdiri sendiri, kerja sendiri. Nah, teman-teman sekarang lihat sadari pola mentalitas teman-teman, apakah teman-teman saat ini masih ada pola mentalitas employee? Jadi teman-teman lebih pasif, menunggu ya. Kalau leader ada pertemuan, baru ada pertemuan. Kalau leader tanya, baru dijawab. Leader nggak tanya, nggak dijawab. Leader nggak mengarahkan, ya nggak kemana-mana juga. Apakah teman-teman masih pola mentalitas teman-teman masih lebih ke arah employee? Atau pola mentalitas teman-teman ini lebih ke arah sudah independen, artinya berdiri sendiri. Jadi apa-apa kerja sendiri juga. Ya, yang kita sebut sebagai self-employed. Atau hari ini teman-teman sudah mengupgrade mentalitas teman-teman menjadi seperti business owner, saling bergantungan. Business owner pun saling bergantungan dengan karyawan dia. Kalau dia karyawannya nggak jalan, dia nggak punya sistem, maka dia akan turun tangan untuk menghandle semua hal. Betul nggak teman-teman? Berarti kan business owner saling bergantungan terhadap sistem maupun terhadap karyawannya dia. Karyawan pun tergantung dengan sistem dan business owner saling bergantungan. Nah, kalau saya itu latar belakang dari self-employed, teman-teman. Ya, lebih ke arah pola mentalitasnya itu kerja sendiri, karena leader saya di Malaysia pada saat itu, dia datang, kita ketemu, habis itu saya kerja sendiri. Kita jarang keep in touch, gitu. Ya, saya pun jarang proaktif ke dia, gitu. Nah, makanya saya juga berharap pola seperti ini jangan sampai turun sampai sekarang. Udah waktunya sekarang kita break pola itu. Yuk, mari kita sama-sama untuk bisa membangun pola mentalitas business owner. Jadi saya juga mau testimoni, artinya saya mulai belajar untuk berpartisipasi terhadap semua acara. Pada saat itu kan kita ada kok acara Kompas, yang namanya M3, yang ada malam pikirkan boleh, namanya Sabtu training, saya tidak pernah absen, teman-teman. Selain saya berpartisipasi, saya pun saya pun terlibat. Saya terlibat. Saya terlibat menjadi trainer ya, menjadi pengajar, saya terlibat untuk sharing gitu ya. Nah, selain itu saya pun komitmen. Jadi PIC itu participation, involvement, commitment. Komitmen, bahkan komitmen itu luar biasa, kita sampai ada power morning ya. Jam 7 pagi, jam 8 pagi, on time setiap hari gitu ya. Dari Senin sampai Jumat ya. Sabtu kan udah training ya. Bahkan sampai Sabtu, tuh Senin Sabtu setiap hari ketemu 1 jam, itu kan butuh komitmen yang sangat tinggi, teman-teman. Nah, sehingga dengan PIC ini membantu saya, ya, pelan-pelan pola mentalitas saya berubah. Apakah hari ini teman-teman masih terus menghadiri Kompas? Apakah hari ini teman-teman masih terus menghadiri training Sabtu? Ya, oke, ini waktunya sudah habis 30 menit ya. Apakah teman-teman masih konsisten komitmen
Ya, artinya komitmen terlibat, apakah teman-teman juga terlibat untuk mengajar atau menjadi MC, ya? Apakah teman-teman juga ada komitmen terhadap meeting dengan leadernya teman-teman sekalian? Kalau hari ini teman-teman sudah lost, ayo kembali lagi teman-teman. Bangun pola mentalitas sebagai business owner, yaitu saling bergantungan. Kalau teman-teman merasa selama ini masih terlalu pasif, ayo lebih aktif, proaktif. Kalau teman-teman selama ini merasa bekerja sendiri, ya apapun teman-teman lakukan sendiri, ayo tinggalkan pola itu. Ya, karena kita hari ini mau menjadi investor yang merdeka. Kalau kita mau menjadi investor yang merdeka, kita perlu lewati tahapan yaitu employee, self-employee, lalu business owner. Saat ini teman-teman, kita mari bangun ya mentalitas ataupun uh, kita membangun pola ya sebagai seorang business owner, yaitu membangun saling bergantungan, membangun bisnis yang bisa berkelanjutan gitu ya teman-teman. Ya, oke. Ini bagian ketiga sudah selesai ya teman-teman. Nanti berikut dari link ini ya. Sebentar ya, saya lihat ya. Ya, intinya summary-nya yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman adalah sebagai kita sebagai agent AAD maupun AD ya. Mau kemana kita 10 tahun, 5 tahun dari sekarang? Kalau kita bilang kita mau membawa diri kita naik, meningkat ya ke tempat yang lebih tinggi, kita mau membangun penghasilan kita bukan hanya komisi, tapi overriding bahkan royalti, ya berarti kita perlu merubah pola kita, merubah mentalitas kita, ya. Kita tahu bahwa mentalitas petani itu nggak mudah untuk dibangun, tapi selama kita punya kemauan untuk membangun kemampuan kita bekerja sama, ya maka ya eh, pola kerja kita ini akan berubah. Dimulai dengan apa? Dimulai dengan PIC. Tetap berpartisipasi, tetap terlibat, dan tetap komitmen. Ya, baik di acara ini, baik di meeting dengan leader, baik juga training, ya, baik juga kompas, ya, konsisten teman-teman. Jaga itu, ya. Maka teman-teman ada di lingkungan yang bisa menjaga teman-teman sekalian. Ya, itu aja poin yang ada di sini ya. Setelah ini kita akan masuk ke dalam PR-nya ya, kepada action-nya. Oke, saya stop sharing dulu ya. Ini adalah bagian ketiga dan bagian ketiga ini sudah selesai. Berikutnya nanti saya akan berikan link untuk bagaimana langkah action-actionnya, PR-nya ya, action yang kita perlu lakukan ya supaya kita bisa mewujudkan pola yang baru di dalam aktivitas bisnis kita. Oke, thank you teman-teman.